Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah kajian rutin malam Selasa Masjid Perak dan Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede yang kami banggakan. Mari kita awali kajian kita malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada jamaah yang mengikuti di YouTube juga saya sapa dulu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat perspektif tentang takwa dan buah karakter orang-orang mutakin ya. Jadi kalau saat ini tanggal berapa? 12 Sa'ban ya, malam ini ya. 12 Sa'ban berarti kita kurang lebih sekitar 2 mingguan lagi akan memasuki 1 Ramadan, dan insya Allah dari hasil hisab Majelis Tarjih PP Muhammadiyah kita istiqomah tetap 1 Ramadan akan jatuh tanggal 2 April tahun 2022, karena ijtima'nya itu di tanggal sebelumnya, tanggal 1 itu ijtima'nya hari apa? 1 itu hari apa? Jumat ya. Itu kalau nggak salah posisinya ijtima' jam 13. Jadi saat terbenam matahari usia hilal sudah hampir 5 jam. Maka hilal sudah wujud plus minus 1 derajat lebih sekian di bawah 2. Bagi Muhammadiyah kalau sudah ijtima' berarti syarat pertama wujudul hilal terpenuhi. 1, ijtima' telah terjadi. Yang kedua, ijtima' terjadi sebelum ghurub atau sebelum terbenam matahari. Dan itu terjadi jam 1 di siang ya. Jadi jauh sekali terbenamnya matahari. Nah, saat terbenam matahari, hilal belum terbenam. Di sore harinya, saat terbenam matahari, hilal belum terbenam. Sehingga ketika matahari terbenam, persis di garis horizontal itu, di garis horizontal barat, persis di ufuk terbenamnya matahari sampai ke piringan atasnya matahari terbenam, maka semburat warna merah itu masih terpancar ke atas lah, terus menempel mengenai pada piringan bawahnya hilal, piringan bawahnya bulan, sehingga itulah namanya hilal. Maka namanya terbenamnya matahari, bulan belum terbenam, sehingga hilal tampak sudah wujud di atas ufuk. Nah, yang perlu saya sampaikan sebelumnya, ini penting untuk wawasan kita, bahwa tampaknya ada kriteria baru yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kriterianya kalau dulu itu pakainya 2 derajat, imkanur ru'yah, lah sekarang itu dinaikkan menjadi 3 derajat. Sehingga semakin tinggi kriteria hilal bisa dapat masuk bulan baru, maka semakin tinggi sudut elongasinya. Maka semakin akan sangat nanti mesti berbeda jauh dengan yang wujudul hilal. Maka Bapak Ibu harus membangun kelapang dadaan, karena nanti pasti Ramadan akan berbeda, Syawal pun akan berbeda. Karena ketinggian dinaikkan kriterianya oleh Kementerian Agama. Tapi bagi Muhammadiyah yang meyakini betul wujudul hilal dengan kriteria 3 tadi itu, tiga syarat tadi sudah ijtima'. Karena hakikat istimewa itu adalah masuk bulan baru sebetulnya. Istimewa terjadi 0,1 menit saja sudah masuk
hilal baru. Nah, apalagi menunggu sampai 5 jam pas terbenam matahari, pasti sudah di atas ufuk. Ya, oke, itu sebagai pengantar aja untuk kita nanti siap-siap bahwa 1 Ramadan boleh jadi 1 Syawal akan berbeda. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita akan masuk, saya kira ini nggak usah ya, udah kenal semua kok. Nah, langsung aja ini. Kita akan masuk dengan landasan surat Al-Baqarah ayat 183-184. Kita sama-sama tadarus biar ada penguatan ranah irfani kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah sudah kita tadarus, mudah-mudahan ada penguatan sisi spiritualitas kita sebelum kita mengkaji pada slide-slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bulan Ramadan itu kalau kita amati dalam kalender Hijriah itu jatuh pada bulan keberapa? Setelah 1 Muharram, 2 Safar ya. Terus yang ketiga, ayo mengingat kembali nama-nama bulan dalam Islam. Muharram, terus Safar, terus habis Safar apa? Rabiul Awal, setelah itu Rabiul Tsani, ya. Terus setelah itu Jumadil Ula atau Jumadil Awal, terus Jumadil Tsani, kemudian setelah itu Rajab, setelah Rajab Sya'ban, nah terus Ramadan. Yang keberapa berarti? 9 atau 10? 9. 10-nya Syawal, 11-nya Zulqa'dah, 12-nya Zulhijjah. Nah kembali ke Muharram lagi. Gitu oke? Oke. Nah, Ramadan ini punya nama-nama yang banyak sekali. Paling tidak minimal ada 9 yang saya tampilkan pada slide ya. Yang pertama dinamakan Syahrul Mubarak. Karena memang di bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Kenapa kok bisa dikatakan bulan berkah, Bapak Ibu sekalian? Keberkahan itu betul-betul ada pada kita. Coba, kita itu kalau hari-hari biasa sahur itu jam 3:30 ya, ibu-ibu bangun jam 2 itu kan berat hari-hari biasa. Ramadan itu tidak, nyaman-nyaman saja, jam 2 sudah bangun ibu-ibu masak, kemudian ada yang bapak-bapak, ada yang masih witir dini hari atau baru qiyamul lail gitu, kemudian sahur, terus kemudian mandi pagi, subuhan, tadarus, sampai sore lagi nanti terasa nyaman sekali. Itu berkahnya di situ. Juga banyak orang yang mendapatkan berkah, nggak cuma orang Muslim yang sedang berpuasa. Orang-orang di luar Muslim pun berkahnya ada. Apa berkah Ramadan itu? Hampir semua ini menyalahi hukum ekonomi sebetulnya. Harusnya ekonomi itu ketika Ramadan semakin hari semakin puasa kok ya. Harusnya kan makin ngirit ya. Tapi Ramadan tidak, semakin malah banyak orang yang bertransaksi. Nah itu berkah sendiri itu bagi kita itu. Nah di itu berkahnya itu. Kemudian yang kedua dinamakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di samping memang Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulannya orang untuk kembali mengkaji, membaca, memahami Al-Quran. Dan itu masif sifatnya. Ya, kalau jumlah penduduk dunia saat ini
Ada 6 miliar yang penganut Islam itu mencapai angka 2,9 miliar saat ini. Ya, nambah lagi di Amerika Serikat sekarang nambah itu muslimnya itu 2,9 miliar muslim. Itu besok Ramadan akan masif membaca Al-Quran selama 1 bulan. Oleh karena itu maka pernah diakui oleh Profesor siapa itu? Maurice Bauchel, ya. Dulu dosennya Pak Amin Rais ketika kuliah. Yang akhirnya kemudian beliau masuk Islam juga itu. Diakui bahwa tidak ada agama di dunia ini yang kitab sucinya itu dibaca secara masif kecuali Al-Quran. Karena dalam Islam ada yang namanya Syahrul Quran, yaitu Ramadan. Agama-agama lain tidak ada yang secara massal membaca kitab suci mereka bersama-sama, nggak ada. Nah, kita umat Islam ini secara massal membaca Al-Quran. Dan target kadang-kadang 1 malam ada yang 1 juz, ya, 1 malam sampai 2 juz, sehingga 1 bulan sampai 2 kali khatam, bahkan sampai 3 kali khatam. Bahkan 1 kali taraweh saja sampai dibuat 1 juz. Itu memang bulannya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih dalam mendapatkan makna dari Al-Quran ketimbang di hari-hari yang lain. Yang ketiga dinamakan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Karena di bulan Ramadan ini mendidik nafsu manusia, moralitas manusia ke dalam sistem yang Allah bangun, yang sistem Allah buat namanya Ramadan, dengan segala kurikulumnya, dari mulai qiyamul lail atau taraweh, kemudian ada makan sahur, ada puasa 1 hari penuh, di situ ada takjil, kemudian ditambah lagi dengan tarbiyah kultum sehabis subuh sebelum sholat taraweh, kajian-kajian hari-hari biasa misalnya, itu lebih marak di bulan Ramadan. Makanya bulan pendidikan, mendidik manusia, mendidik mental manusia untuk semakin hari semakin menjadi orang yang tercerahkan. Yang ketiga, yang keempat dinamakan Syahrut Tarkiyah. Apa arti tarkiyah, Bapak Ibu? Bulan peningkatan kualitas hidup. Jadi kalau dulu orang berpikirnya Ramadan itu adalah ya biasa puasa. Kalau sekarang orang sudah semakin paham bahwa saya semakin lama semakin hidup menemukan bulan Ramadan, mestinya harus memang ada peningkatan kualitas diri saya, peningkatan kualitas diri kita. Kalau tahun lalu 2 tahun terakhir masih pandemi, ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa semarakkan masjid kembali. Insya Allah nggak ada lagi harus sholat di rumah, ya, meskipun fatwa tarjih masih belum dicabut. Kemarin malam Senin itu PP tarjih dengan MCCC PP sudah diskusi, ditanya oleh jamaah apakah sudah dicabut fatwa itu. Bagi Muhammadiyah sebetulnya bukan soal dicabut apa nggak dicabut. Jadi semua kembali pada fluktuasi di lapangan saja. Jadi tarjih nggak akan mencabut fatwa itu, tapi kita yang di masyarakat sambil membaca dengan cerdas, kapan harus sholat merapatkan shaf, kapan harus kembali merenggangkan shaf, itu sudah langsung otomatis dipahami oleh jamaah Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya apakah tarjih akan mencabut fatwa itu, tidak akan mencabut, karena sifatnya masih belum menjadi endemi, masih pandemi, ya, maka tidak akan dicabut. Tapi kita cerdas. Nah, kecerdasan itu kita wujudkan besok melihat kondisional di suatu daerah masing-masing. Kalau memang sudah dinyatakan di daerah itu nggak ada masalah, gitu, ya sudah, kembali ada kultum sebelum taraweh, adakan taraweh. Kok masih memungkinkan nggak ada yang terdampak penyakit lagi, ya sudah, bismillah, salat untuk kembali merapat, nggak masalah.
Tapi kalau kemudian di jamaah itu ada yang kemudian positif, nah kita harus otomatis lagi segera cerdas lagi untuk menyesuaikan diri lagi. Jadi tidak akan mencabut fatwa itu Majelis Tarjih. Tapi kita yang cerdas untuk membaca di lapangan. Gitu nggih? Itu. Yang berikutnya yang keenam dinamakan Syahrul Amal, bulan amal. Dan Allah gerakkan hati mukmin itu menjadi orang yang gampang untuk beramal dibanding hari-hari yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya ketika Bapak Ibu nama-nama kita nggak masuk dalam daftar takjil di masjid itu, kita langsung protes tanda kutip kepada takmir. Kok jenengku urung masuk, Mas? Ibu, Bapak mau yang mana? Saya ngasih takjil yang hari ini sama hari ini gitu. Iya toh? Ada ketergugahan untuk beramal soleh. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang di bulan Ramadan itu bulan untuk Allah obral bonus pahala. Jadi kalau hari-hari biasa itu membaca Quran itu satu huruf dinilai berapa? 10 ya. Harfun dari 10 min amsalihah, 10 kebaikan. Di Ramadan ditingkatkan lagi menjadi sekian puluh kali sampai 700 kali. Satu hurufnya. Makanya kemudian orang semangat untuk beramal. Amal soleh berupa material, amal soleh berupa amal kebaikan arkaniyah yaitu anggota badan, semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dinamakan pula dengan Syahrul Maghfirah. Bulan apa maghfirah itu? Ampunan. Itu tidak ada itu agama-agama lain di dunia ini yang ada spesial khusus membangun bulan ampunan, kecuali hanya Islam. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, sebulan itu bulan penuh ampunan. Lebih-lebih di saat 10 terakhir, ya, itu perbanyak doa supaya diampuni oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau pakainya kata tunggal ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau berjamaah ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, itu berarti jamak, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kalau tunggal as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi dipahami menggunakan domirnya, kata gantinya. Kemudian dinamakan Syahrut Taubah. Syahrut Taubah, bulan untuk bertaubat. Jadi insya Allah kalau kita insya Allah jamaah pengajian rutin ini sudah nggak awam ya, biasa mengerjakan amal-amal ibadah kita. Tapi kan nggak semuanya masyarakat begitu. Ada yang hari-hari biasa nggak pernah sholat ya. Nah di bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk 5 waktu dikerjakan dengan baik. Karena sifatnya massal, jadi nggak malu kan. Nah lain dengan hari-hari biasa, udah komentar wong ketonggo nih, tumben kang di masjid, ditumben ke. Malah itu tinggal malah mundur meneh. Ramadan tidak, karena saking banyaknya jamaah sehingga semuanya saling berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Bulan bertaubat, taubatnya insya Allah Ramadan lebih jitu ya di situ. Dinamakan pula dengan Syahrul Jihad, tua bulan sungguh-sungguh bermujahadah, jahada yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Bersungguh-sungguh untuk apa? Segala hal. Untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli amal, menjadi orang yang semakin tercerahkan, menjadi orang yang semakin hebat, semakin tulus dalam beramal soleh, semakin menjadi orang yang tidak karena faktor pujian untuk beramal soleh. Nah, itu bulan jihad. Bulan untuk semangat bersungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang berniat untuk berjuang di jalan Allah. Termasuk dinamakan dengan Syahrul Rahmah, bulan penuh rahmat. Rahmat Allah ini sangat hebat. Wasi'a kulla syai'in,
meliputi semua hal, itu rahmat Allah. Tidak hanya pada orang muslim, kepada yang non muslim pun Allah tetap kasih rahmat pada mereka. Nah, itu nama-nama bulan Ramadan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tadi Bapak Ibu kita semua sudah tadarus sampai pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan. Halnya hudan sebagai petunjuk linnasi untuk manusia, wa bayyinati, dan untuk menjadi bayyinah, penjelas, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka faman syahida minkum asyahra, barang siapa yang syahida, menyaksikan, mendapati di antara kalian asyahra, bulan itu. Jadi syahrun tidak sama dengan hilalun atau komarun. Kalau komarun itu bulan dalam arti kata bendanya bulan, bentuk bulan itu apa namanya, mon, ya, mon. Tapi kalau syahrun itu bulan dalam arti kata sasi. Nah, barang siapa yang mendapati bulan itu, bulan Ramadan itu, maka perintahnya fal yasumhu, hendaknya berpuasa. Fal yasumhu, lamnya lam ta'lil, maka hendaklah berpuasalah padanya. Waman, barang siapa kana padanya di bulan itu ternyata maridon, sedang sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian menjadi musafir, maka ada rukhsah fa'iddatun min ayamin ukhar. Apa? Boleh mengganti di hari-hari yang lain. Artinya bagaimana? Kalau Bapak Ibu sakit di bulan Ramadan, Bapak Ibu boleh tidak berpuasa, cukup mengganti di bulan lain. Bapak Ibu yang siapa? Yang mana? Bapak Ibu yang masih sehat, Bapak Ibu yang masih dalam keadaan belum sampai sepuh. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh di atas 70 tahun, 80 tahun, ya, itu ada rukhsah yang lain. Apa? Cukup membayar fidyah. Berapa besarnya fidyah? Berapa Bapak Ibu? Besarnya berapa satu harinya fidyah itu? Berapa mud? Ayo, di situ berapa mud? Pak Nur? Berapa mud fidyah itu seharinya? Satu mud itu berapa on? Satu mud itu kisaran sekitar 7 sampai 8 ons. Ya, 1 kilo belum ada. Tapi nek jangan mungkin mantep ya wis tak sekilo wae ben mantep gitu. Berarti kalau begitu membayarnya berapa? Kalikan berapa hari? Ya 30 hari. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sampai sepuh, tidak mungkin sanggup berpuasa, atau ibu sedang hamil tua, boleh membayar fidyah. Dibayarkannya kapan? Awal bulan boleh, langsung semuanya, di akhir bulan juga boleh. Ya, itu. Tiap hari juga boleh. Jadi membayar fidyah. Tapi bagi kita yang sakit biasa, masih usia muda, di bawah 60 tahun, sakit biasa, atau jadi musafir, boleh nggak puasa hari itu, tapi mengganti di hari yang lain, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi hutangnya berapa? Oh, kemarin saya sakit Ramadan selama 1 minggu. Nah, pada hari di luar Ramadan, sudah sehat, mengganti jumlah yang hari ditinggalkan itu. Atau jadi musafir. Jadi musafir itu ada rukhsah Bapak Ibu. Jadi kalau dengan musafir pas Ramadan boleh nggak berpuasa.
Tapi konsekuensinya diganti pada hari yang lain. Begitu ya, diganti yang lain. Nah, semangatnya dalam Islam itu di sini Bapak Ibu. Ayat yang ini berikutnya. Yuridu wa bikumul yusra. Allah itu menghendaki buat kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki buat kalian itu al-usra, kesulitan. Disinilah letak namanya rukhsah, kemudahan beragama. Jadi bagi orang yang tidak ada halangan apapun, memang wajib berpuasa Ramadan. Nah pertanyaannya, puasa itu kapan? Sejak kapan? Puasa itu dimulai dari kapan Bapak Ibu mulai puasa? Dimulai saat masuk waktu subuh. Pak Wi, bukannya masuk imsak? Enggak. Imsak itu hanya penanda. Amsaka yumsiku imsakan. Artinya apa? Menahan. Nah, menahan bahwa 10 menit yang akan datang itu masuk waktu azan subuh. Tapi bukan berarti imsak itu menjadi batas akhir Bapak Ibu tidak boleh menikmati makanan atau sahur, masih boleh ya sampai subuh. Subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, itu puasa. Maka definisinya puasa dalam fikih-fikih klasik itu dikatakan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari sejak mulai subuh sampai maghrib. Definisi itu untuk yang di negara tropis. Pertanyaannya muncul, Ustadz kalau kami tinggal di daerah subtropik atau kutub bagaimana Ustadz? Bisa panjang. Di Jepang itu bisa panjang loh itu, subuh harinya lebih panjang timbang malamnya. Atau bisa jadi malah panjang malamnya, pendek harinya. Nah, selama ini definisi fikih itu kan definisi yang tropis, yang normal biasa. Iya toh? Nah, jadi makanya kemudian bagaimana orang yang berpuasa di daerah yang subtropis atau daerah kutub menyesuaikan dengan daerah itu. Karena yang di daerah sebelah sini, sebelah utara itu kadang lihatnya matahari itu terbitnya dari arah selatan sana, selatan tenggelam di sana. Iya kan? Kita kan di Indonesia pas di garis khatulistiwa. Jadi terbitnya dari arah timur, terbenam di arah barat. Karena negara kita di tengah-tengah khatulistiwa, persis. Nah, negara yang di sebelah selatan atau bagian utara dari khatulistiwa, kan lihatnya matahari kan dari arah sana. Iya kan? Nah, maka berbeda definisinya. Tapi karena Bapak Ibu nggak akan ke sana, maka nggak akan saya terangkan. Biar nggak mubadir, gitu. Nah, kan begitu. Baik. Karena banyak yang bertanya gitu. Ustadz, kalau saya di bulan itu kira-kira sholatnya bagaimana waktu sholat itu? Saya di bulan loh, di bulan. Gitu. Saya tidak jawab karena nggak ke bulan, gitu. Kan mubadir toh dalam skala fikih prioritas kemarin kan dibahas itu. Ya, amal-amal yang nggak penting ya jangan diterangkan, nggak perlu gitu. Nah, yang kedua keutamaan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar ketika Ramadan tiba. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat, dibukalah abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa ghuliqat, dan ditutuplah
abwabun nari, pintu-pintu neraka. Wasud fiddat, dan dibelenggulah asyayatinu, setan-setan. Jadi Ramadan itu dibukalah pintu surga lebar-lebar, peluang beramal soleh dibuka lebar-lebar, diberikan bonus pahala yang seluas-luasnya oleh Allah, dan kemaksiatan diminimalisir, neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Tapi pertanyaannya kemudian, tapi kok banyak puasa Ramadan, banyak orang nggak puasa? Kok banyak orang masih tidak sholat fardu? Kok banyak orang nggak mau taraweh? Nah, ternyata yang sekarang yang dibelenggu setannya, tapi setan yang lain banyak. Televisi, YouTube, TikTokan, itu setan-setan baru yang nggak dibelenggu. Nah, di zaman Nabi nggak muncul itu teknologi TikTok itu, sehingga nggak sempat disampaikan Rasulullah waktu itu, ya. Nah, ternyata setannya menjelma dalam teknologi yang semakin canggih, sehingga kadang puasa seharian harusnya tadarus Al-Quran, malah main game seharian penuh sampai terbenam matahari, terus takjil. Ditanya, puasanya tadi tadarus habis khatam berapa juz mas? Di kamar kok khusyuk banget, ternyata enggak, main game seharian. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, kita perlu waspada, besok anak-anak kita begitu ya, harus dicek betul itu. Baik, setan dibelenggu, tapi ada setan lain yang tidak dibelenggu. Nah, yang berikutnya, terdapat malam kemuliaan dan keberkahan. Inilah keutamaan yang ketiga. Terdapat malam kemuliaan dan keberkahan, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Ada paling tidak dua referensi, satu Al-Qadar 1-3, yang kedua surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, yang menunjukkan di sini ada malam kemuliaan dan keberkahan. Di surat Al-Qadar 1-3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah anzalnahu, telah menurunkanlah kami fi lailatul qadr, di malam Al-Qadar. Hunya siapa? Al-Quran. Wa ma adro, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah langsung. Jadi Allah bertanya tapi sekaligus menjawab. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Sebelum kita menjawab, Allah jawab lagi di ayat berikutnya. Lailatul Qadri, malam Qadar itu adalah khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa bulan Bapak Ibu? Berapa tahun Bapak Ibu? 1000 bulan. Kalau dihitung 1 tahun 12 bulan, maka 1000 bulan berarti plus minus sekitar 84 tahun. Jadi satu malam di malam Ramadan, ada satu malam itu malam kebaikan, malam itu malam penuh dengan keberkahan, malam kemuliaan, yang nilainya kalau kita beribadah di malam itu bisa dinilai seperti orang beribadah selama 84 tahun, padahal dikerjakan cuma semalam. Itulah makanya yang Rasulullah ketika tanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, Nabi Allah Adam sampai berusia 1000 sekian tahun, wah pasti banyak amal soleh yang beliau kerjakan bersama umatnya. Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan usia sampai 900 tahun, pasti beliau dengan umatnya banyak beribadah, bisa masuk surga dengan mudah. Sementara umat saya kok kenapa hanya paling 60 sampai 70 tahun masing-masing individu.
Apakah mungkin bisa beribadah seperti umat-umat yang sebelumnya? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah. Nah, terus Jibril menerangkan ini. Menerangkan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Besok umatmu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu beribadahnya, nilai pahalanya seperti umatmu beribadah selama 84 tahun dikerjakan cuma semalam ya Rasulullah. Rasulullah ayam. Alhamdulillah, berarti umatku besok pahalanya banyak. Akhirnya Rasulullah ternyata merasa ayam, nyaman. Mendengar jawaban malaikat Jibril begitu, beliau aman, nyaman. Okelah Jibril, terima kasih. Berarti umatku ada peluang untuk mendapatkan surga dengan mudah di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, cuma di sini pertanyaannya Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu terjadi tiap Ramadan atau saat turunnya Al-Quran di zaman Nabi dulu? Kalau melihat pada tarkibnya surat Al-Qadar, surat Al-Qadar ya, yang ini ya, Bapak Ibu, Tanazzalul Malaikah, surat apa itu? Al-Qadar juga ya. Malaikat turun, tanazzul, tanazzala ya tanazzalu tanazzulan. Kalau mengikuti konsep bahasa Arab, lafal tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tanazzala ya tanazzalu tanazzulan, itu kan punya fungsi atau bina, itu bermakna terjadinya itu terus menerus, litaksir. Sehingga para ulama ahli tafsir sepakat dengan merujuk pada kata-kata tanazzul, tanazzala, maka berarti terjadinya peristiwa Lailatul Qadar itu setiap Ramadan. Tidak hanya saat ketika turunnya Al-Quran di malam itu di zaman Nabi, tapi terus setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, di malam keberapa Lailatul Qadar itu menyapa penghuni bumi ini? Banyak riwayat hadis yang menyebutkan di malam-malam ganjil 10 terakhir. Ada yang bilang malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Itu ada 8 hadis yang menyebut malam 27. Ada yang bilang malam 29. Itu banyak sekali para mufasir berkutat pada diskusi tentang 10 terakhir di malam-malam ganjil. Tetapi pendapat yang paling nyaman kita pahami pendapatnya Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar. Apa kata Buya Hamka? Pokoknya kalau kita itu mau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ibadahnya tetap istiqomah, insya Allah mendapatkan. Insya Allah mendapatkan. Tapi nek targetnya hanya golek malam selikur, malam 23, malam selawe, malam 17, malam 29, iso meleset. Nah gitu kan begitu. Meskipun banyak riwayat yang menyebut itu. Nah Buya Hamka lebih pendapatnya udah pokoknya sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan ibadahnya dikuatkan betul, 1 bulan itu insya Allah kita mendapatkan kemuliaan di malam itu. Malam itu malam mubarak juga, makanya dikatakan dalam Ad-Dukhan 3 itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ini saat turunnya Al-Quran 17 Ramadan.
Sesungguhnya kami Allah menurunkan pada Al-Quran fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh berkah, yaitu malam 17 Ramadan. Kok tidak malam 17 saja terjadinya Lailatul Qadar? Nah, jadi kalau Ad-Duhan 3 ini nyebut spesial memang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran malam itu, yang kemudian diperingati sebagai peringatan Nuzulul Quran. Itu dasarnya Ad-Duhan ayat 3. Kalau yang kita cari malam kemuliaan Lailatul Qadar, dasarnya Al-Qadar 1 sampai 3. Gitu. Gitu nggih? Oke. Jadi yang ketiga, keutamaan Ramadan terdapat malam kemuliaan dan keberkahan. Nah, yang keempat, di bulan Ramadan itu satu-satunya waktu dikabulkannya doa. Saya kutip ayatnya dan hadisnya sebagai sumber referensi. Ayatnya tadi sempat kita baca, ya, di Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanyalah padamu hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad, anni, tentang eksistensiku, tentang keberadaanku Allah, jawab fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Jadi Allah menyampaikan informasi pada Rasulullah, kalau hamba-hambaku bertanya padamu ya Muhammad, di mana Allah, di mana Allah, di mana keberadaan Allah, jawab Muhammad fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Di ayat yang lain Allah itu dekatnya seperti apa? Aqrabu min hablil warid, sedekat seperti ulat leher kita manusia. Maka Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabahi semua doa-doa yang dipanjatkan oleh para pendoa. Tetapi syaratnya harus apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Apa itu falyastajibuli? Maknanya istajabah, kudu manut marang aku, kata Allah. Harus taat pada Allah. Wal yu'minu bi, dan harus mengimani aku. Wow, ternyata doa yang akan dikabul itu doa orang yang memang taat pada Allah dan yang mengimani Allah. Nah, kalau enggak pernah mengimani Allah, enggak taat pada Allah, ya doa sebanyak apapun enggak akan dikabul Allah, enggak beriman kok. Nah, ini kadang-kadang kita enggak sampai ke sana berpikir kita. Yang penting dongo wae gitu. Enggak, yang penting iman dulu pada Allah. Yang penting cintai dulu Allah. Yang penting kita yakin bahwa Allah itu dekat sama kita. Di surat Al-Baqarah 165, Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan sembahan-sembahan sebagai tandingan pada Allah. Yuhibbuhum, mereka mencintainya ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Dadekke patung, dadekke macam-macam. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi syaratnya doa dikabul itu kalau kita itu satu apa?
yakin Allah itu dekat sama kita, kita mau berdoa, kita mau patuh pada Allah, dan kita mengimani Allah, maka Allah jawab di ayat penghujungnya itu la'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk. Terus yang kedua, dasarnya adalah hadis dari Al-Bazzar, dari Jabir. Apa bunyinya? Inna lillahi fi kulli yaumin, sesungguhnya bagi Allah itu setiap hari asqa'u minan nari fi syahri Ramadan, membebaskan orang dari api neraka setiap harinya itu di bulan Ramadan. Allah beri dispensasi. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, kata Allah, pasti aku kabulkan. Itu makanya ulama membagi Ramadan 3 bagian, meskipun sebetulnya itu hanya pembagian yang dibuat oleh ulama. 10 pertama namanya apa? Rahmat. 10 kedua maghfirah. 10 ketiga itqu minan nar. Nah, itu hanya apa? Argumennya para ulama saja. Karena berbasis pada hadis ini. Ya, Allah itu membebaskan beberapa orang dari api neraka pada tiap hari bulan Ramadan. Dintas. Kalau orang itu masih disiksa kubur, ya Allah ampuni pelan-pelan yang dikubur itu. Diampuni. Nah, ada hadis qudsi Bapak Ibu. Ini yang penting lagi buat kita renungkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak cucu Adam itu pahalanya langsung ditulis oleh malaikat raqib, malaikat atid, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, khusus buat puasa ini spesial, aku yang langsung akan memberikan nilai pada para shaimin wa shaimat. Sebab puasa itu kan yang tahu hanya kita dengan Allah. Pangapunten. Kita puasa itu kan yang tahu kita sendiri sama Allah. Penampilan boleh ketok kluntrak-kluntruk lemes. Ida itu kan gitu. Ketok lemes. Itu penampilan. Tapi yang tahu Allah dengan poso apa tidak. Siapa tahu saat wudhu duhur tadi siang itu, pas saat istinsak menghirup air ke hidung, sedikit ada yang langsung kan nggak tahu toh, yang tahu panjenengan toh. Neng pede saja kan, oh si puasa aku ini, enggak jelas itu nanti, yang tahu hanya Allah. Makanya puasa itu langsung Allah yang menggaransi, aku sing arep biji, langsung tak biji saya untuk puasa ini. Salat, zakat, haji, malaikat raqib atid dinulis. Tapi puasa langsung saya yang biji. Ini. Oh, makanya hati-hati puasa itu. Ritual yang cukup panjang itu puasa itu. Salat kan 5 menit selesai. 10 menit selesai. Puasa kan seharian. Gemburan-gemburan, bisikan-bisikan, kadang-kadang ingin ngerasani wong, mulut, telinga, mata ingin melihat hal yang ini puasa semua ini. Nah, makanya Allah jamin
Semua amal anak Adam pahalanya bagi dia langsung ditulis malaikat. Ila syam fa innahu li wa ana ajibi, aku langsung yang akan memberikan penilaian pada hamba-hambaku yang puasa. Gitu nggih, maka hati-hati kalau udah sampai mendengar hadis qudsi ini harus kita mulai sekarang berpikirnya ada Allah bersama saya. Kalau selama ini puasa kan biasa aja. Sekarang mulai sekarang pikirannya ada Allah. Begitu masuk waktu subuh adzan start puasa, ayo ingat ada Allah. Amal soleh dicatat, ditingkatkan amalnya oleh Allah, dilipat gandakan. Diingat-ingat Bapak Ibu, supaya kita terus istiqomah menambah poin-poin amal soleh di bulan puasa. Nah, melanjutkan hadis qudsi ini, ada dua alasan khosaisul siyam, kekhususan puasa dibanding dengan ibadah lain. Satu, puasa itu mampu menahan dari kesenangan-kesenangan jiwa dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Halal tapi tidak boleh dinikmati di siang hari. Itu puasa. Di kulkas itu penuh sirup Mbah Marjan. Di atas meja itu penuh dengan makanan-makanan yang enak. Ada kurma ajwa, ada macam-macam. Tapi di siang hari semua yang halal itu menjadi sementara, tidak boleh dinikmati oleh kita. Inilah hebatnya puasa, menahan dari kesenangan-kesenangan jiwa dan hawa nafsu. Istri kita itu kan halal, wong tidak sedang datang bulan kok. Tapi nggak boleh, tunggu dulu. Engko sih. Ada orang Badui nyelonong Ramadan. Puasa-puasa berhubungan sama istrinya. Lapor Kanjeng Nabi sambil lari-lari terengah-engah ngos-ngosan. Halaktu ya Rasulullah. Halaktu Rasulullah. Apa kok halaktu iki apa? Waduh, celaka aku Rasul. Celaka aku Rasul. Kenapa kamu kok ngomong celaka? Mekaten Rasul. Saya kan sedang puasa Rasul hari ini. Tapi saya tadi siang itu saya lupa. Kami tadi itu bermujahadah sama istri saya. Berjahadah gitu. Kalimat hadisnya begitu. Berhubungan siang hari sama istri saya. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah awalnya sempat agak marah Rasulullah. Kok iso sampai ngono wis diperingatke. Puasa itu menahan segala kenikmatan jiwa. Mboten kiat Kanjeng Nabi kula niku. Ya wis besok kowe kudu ganti. Sakwise Ramadan kamu ganti, sing kok mau nyelonong sedina kuwi kok ganti rong sasi. Kudu rong sasi. Poso berturut-turut yang nggo takjil barang gitu anggo. Ning rong sasi tetep masih protes. Waduh Kanjeng Nabi. Aku rong sasi wong wau niku kula nggih jelonong ya Kanjeng Nabi. Mboten kiat. Nabi mulai tahu ini. Nabi mulai agak sedikit mulai tahu orang ini agak sedikit lugu orang ini. Ya udah kalau gitu kamu ada makanan toh. Sekarang kamu beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Ayo sana, kasih makan. Waduh Kanjeng Nabi, pangapunten. Kula niku sing paling miskin piyambak teng kampung kula niku. Nabi mulai agak sedikit tersenyum. Nah, ya wes, oke. Nabi masuk ke dalam rumah. Kebetulan ada yang habis memberikan Nabi itu kurma. Nabi berikan kurma itu yang berapa setengah karung ya dalam ukuran itu. Ya udah ini sekarang kamu bawa kurma ini sana sama gandum ini kamu sedekahkan kepada tetangga kanan kiri kamu. Wah kan kula pun matur Kanjeng Nabi.
Tenggen kula niku sing paling miskin niku kula. Langsung pripun iki nanti. Ya wis kok PN gawe bali wae. Nah, kemudian terkesan kalau sampai sini selesai, seakan-akan nek wong lonong di hari Ramadan terus selesai gitu. Enggak. Harus ganti 1 hari. Kafaratnya harus diganti 1 hari akhirnya. Tetap kamu harus mengganti 1 hari yang kamu lonong tadi itu, ning iki makanan buat kamu makan buat keluargamu dan tetangga kamu. Nah, itu puasa mampu menahan kesenangan. Nah, kalau sampai puasa kok nggak bisa menahan kesenangan sampai selonong, berarti puasanya belum sukses. Padahal kita sudah berumur berapa sampai hari ini? Tiap tahun berpuasa. Gitu? Nah, yang kedua, khosaisus saum, kekhususan puasa dibanding ibadah lain itu, puasa merupakan ibadah yang sifatnya secret, sirriyah, tidak kelihatan. Rahasia dirinya dengan Allah. Kita puasa atau tidak, orang tidak tahu. Itu makanya puasa itu ibadah yang terhindar dari riya. Itu puasa. Nek makome bapak ibu yang sudah biasa ngaos, biasa ngaji, insya Allah puasa itu udah biasa, gitu. Beda dengan pemula, memang kadang sok-sok ketok. Tadi itu saya sebutkan lemas gitu, gitu. Nah, oleh karena itu maka bapak ibu, yuk kita besok tanggal 2 mulai kita pasang betul semangat kita untuk puasa sungguh-sungguh. Rasa mikir sih jam 09.00 esuk kok mikir takjilin gopo ngoten niku. Mboten usah sik, ora mikir ki macam-macam. Pokoknya bismillah tak puasa, saya tak untuk bermujahadah kepada Allah, tak mendidik jiwa saya supaya saya bisa menahan semua yang sebetulnya halal, sementara saya coba untuk tahan dulu demi untuk mencari keridhaan Allah. Begitu. Maka tujuan akhir puasa itu apa toh sebetulnya? La'alakum, iya, menjadi pribadi yang mutakin. Proses 1 bulan itu proses penempaan diri, tarbiyatun nafs tadi itu, tarkiyatun nafs tadi itu. Nanti endingnya untuk membuat orang itu menjadi mutakin. Nah, kalau kita mau merujuk pada Al-Quran itu ada paling minimal ya 4 indikator mutakin dalam keseharian kita. Ya, ada 4 indikator pribadi yang mutakin dalam keseharian. Yang pertama, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu kan disebutkan dalam surat Az-Zariyat 15 sampai 19. Ini jarang diangkat Pak Nur. Jarang diangkat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, ini innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga. Masya Allah. Dan di mata air sumber-sumber mata air. Sumber mata air itu artinya kan menunjukkan nek kalau kita itu dekat sama air kira-kira adem nopo panas. Tenang toh, nyaman toh, adem. Jadi orang bertakwa itu di taman-taman surga dekat dengan mata air. Nyaman sekali, seperti daerah pegunungan. Seperti di Kaliurang zaman dulu. Sambil mengambil apa yang diberikan pada mereka oleh Allah,
Mereka mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Di beberapa riwayat ayat itu disebutkan, wah apapun yang kita minta akan dipenuhi oleh Allah. Sebagai apa? Sebelumnya dulu mereka itu orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Jadi dibalasnya besok di hadapan Allah. Tidak mengharapkan di dunia. Kalau yang mengharapkan dunia kan sudah saya singgung waktu mengutip surat Hud ayat 15-16. Beberapa pertemuan yang lalu, pasti ingat Bapak Ibu. Surat Hud 15-16. Nek kita itu mengharapkan pahala dunia, Allah akan bayar kontan pahala dunia. Kalian kan boten? Tapi di ayat 16 surat Hud, besok kamu nggak dapat apa-apa di hadapan Allah. Nek kabeh pengin dibayar kontan yang donyo, kita aktif di Muhammadiyah pengin dibayar kontan yang donyo, aktif berjuang dibayar yang donyo, Allah akan berikan, tak bayar kontan. Ming besok ning akhirat kowe oleh apa-apa. Yo pingin yang mana? Kalau di sini ayatnya orang-orang mutakin itu besok mendapatkannya itu lebih dari yang di dunia, karena beliau dulu orang-orang yang berbuat muhsin. Nah, maka mereka yang paham ayat ini, ya, Az-Zariyat ayat yang ke-16 dibanding dengan Hud ayat yang ke-16, oh mesti pilih Zariyat 16. Ning banyak yang nggak paham, do milih Hud 15-16. Maunya kita itu berjuang langsung dibayar kontan ning donya. Sedekah ben oleh iki. Gitu? Salat duha ben oleh iki. Itu berarti minta dunia dikontan di dunia. Ayo, anak Arab ujian, besok ujian, bapaknya tahajud, bapaknya puasa. Berarti kan minta langsung dibayar kontan di dunia. Besok di akhirat nggak dapat apa-apa kita. Nah, lain dengan ini di surat ini. Zariyat 16, mereka diberikan Allah kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan surga yang sebelumnya dulu mereka ketika di dunia menjadi orang-orang yang berbuat baik, yang tidak pernah ingin mendapatkan langsung pahala kontan di dunia, maunya sesuk wae ditunda ning swarga wae. Nah, ini kaitannya dengan masalah seperti yang sering disinggung Ustadz Yusuf Mansur itu loh. Langsung bilangan punya uang apa, engkau beli soleh mobil. Wah, itu enggak cocok. Ibadahnya pamrih. Kalau sudah pamrih kena Hud 15-16 dibayar kontan betul oleh Allah. Tapi di akhirat kita cuma gigit jari. Tidak akan mendapatkan Zariyat 15-16 sampai 19. Nah, yang ayat yang 17, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Oh, ternyata yang besok mendapatkan kenikmatan Allah itu orang-orang yang nggak pernah tidur full semalaman suntuk. Tetapi mereka di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Oh, jadi yang mendapatkan besok di hadapan Allah nikmat itu orang-orang yang kanu qalilan minal laili mayahjaun wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur menjelang subuh mereka istighfar pada Allah. Dan yang berikutnya apa lagi? Apa itu muhsininnya mereka? Harta mereka ada hak orang miskin yang minta dan miskin yang tidak minta. Jadi nek kita punya rezeki, diminta apa enggak diminta dikeluarkan. Abot ya. Abot boten Bapak Ibu. No, ini belum sampai makomnya memang abot. Tapi nek kelingan ayat ini, wah bismillah. Oke, kelingan Zariyat 15 sampai 19 diingat-ingat Bapak Ibu. Sehingga kita beraktivitas di dunia ini tidak langsung ingin langsung dibayar kontan. Disimpan buat besok. Tahajud yang ngono. Istighfar menjelang subuh yang ngono. Sedekah, infak yo niati untuk ingat Az-Zariyat 15-19.
Rosah langsung dibayar kontan seperti surat Hud 15-16. Nanti malah kita kecelek di hadapan Allah besok. Nah, Bapak Ibu, apa 4 indikator orang mutakin itu? Pertama, orang bertakwa itu hasil tempaan Ramadan punya kecerdasan sosial. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Tadi tak? Sesungguhnya sebelum itu mereka di dunia orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan seseorang tidak semata-mata diukur dari hablum minallah, rajinnya ibadah ritual, tetapi harus diimbangi dengan hablum minan nas. Orang yang baik adalah orang yang soleh ritual dan sekaligus soleh sosial. Ayo, kita ini kan masih sebatas soleh ritual. Tertib sholatnya 5 waktu, puasa sunnah, puasa wajib, soleh ya deh, soleh ritual. Tapi soleh sosialnya bagaimana? Wah, jebul ora tau bermasyarakat, sedekah ora tau metu, infaknya nggak pernah, kenceng karo bondong ini iki. Waduh, jangan. Imbangi dengan yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Makanya berlakunya hukum solehun li nafsihi wa solehun li ghairihi. Soleh untuk dirinya sekaligus soleh untuk orang lain. Manfaat untuk dirinya dan sekaligus manfaat untuk orang lain. Itu orang bertakwa itu cerdas sosial. Nah, dengan nanti kita semua pasca Ramadan kok masih pedit, masih belum memiliki keterbukaan jiwa untuk bermasyarakat, masih memiliki jiwa yang introvert, tertutup, belum ekstrovert. Nah, kita berarti gagal membangun kecerdasan sosial pasca Ramadan. Manusia yang terbaik adalah yang paling memberi manfaat pada orang lain. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang bergaul lebur dengan masyarakat manusia lain, dengan tawadhu, dengan sabar atas gangguan-gangguan mereka, tetap istiqomah. Ingat Bapak Ibu, sifatnya ibadur rahman. Surat apa ini? Al-Furqan ayat berapa? 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tanda-tanda kekasih Allah itu orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh dengan kerendahan hati, tawadhu, tidak ya-ya-oh. Ketika ada orang lain jahil mengusik kita, mengusik macam-macam, kita tersenyum tok. Ya wis karepmu Mas. Tidak dilayani. Dijak debat, aduh maaf Mas, ora sempat aku debat Mas. Ngapunten ya Mas. Jadi dengan orang jahil diam aja. Kemarin saya bersyukur sekali sikap yang diambil oleh PWM Jawa Timur. Ketika jahilun itu memotong pelang Muhammadiyah, tidak dibalas dengan yang sesama, tapi cukup diingatkan dulu. Ayo diberi waktu seminggu, minta maaf dan pasang lagi. Ternyata nggak ada respon selama seminggu. Ya udah, hukum berjalan. Itu bahasanya ini, qalu salama. Makin anggun Bapak Ibu. Betul. Tapi nek kemarin langsung dibales, wah, podo. Gitu? Podo. Yang penting lagi Bapak Ibu di sini saya sampaikan ada 2 kunci untuk sukses bergaul, bermuamalah dan bermuasyarah. Yang pertama harus salamatus sodr, dadanya selamat steril dari penyakit serakah, sombong dan dengki. Insya Allah aman.
Yang kedua adanya al-itsar. Jadi ini untuk urusan dunia nek iso awake dhewe iki mendahulukan orang lain. Kerja bakti. Ya, ini dua hal. Biar sukses bergaul itu satu, hindari serakah, sombong dan dengki. Yang kedua, mengutamakan orang lain. Subhanallah, nanti kita akan mulia di hadapan Allah. Itu yang pertama ya, jadi memiliki kecerdasan sosial. Yang kedua, orang yang mutakin pasca Ramadan itu memiliki kecerdasan rohaniyah. Tadi itu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur di waktu malam. Ia giat, ia bermudawamah, istimror, istiqomah, konsisten melaksanakan qiyamul lail tiap malam. Maka nanti hasilnya akan dimuliakan Allah, akan diangkat derajat kita oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nek kita istiqomah tiap malam itu qiyamul lail, kecerdasan rohaninya kita tumbuh. Enggak cuma Ramadan tok tarawehan, tapi pasca Ramadan pun juga masih istiqomah qiyamul lail. Insya Allah kita akan semakin dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah. Tidak usah pakai jimat, tidak usah nggawa pasir sama tanah dari 34 provinsi. Ya toh? Qiyamul lail dimuliakan Allah. Enggak usah kemah. Nah, dengan salat lail kita bermuhasabah. Apa? Menghitung diri, menyadari betapa banyak persoalan hidup dan kehidupan ini yang tidak dapat dipecahkan dan hanya dipecahkan dengan menonjolkan kadang-kadang ikhtiar lahiriah, kecerdasan intelektual, enggak selesai itu. Maka perlu ada ketertundukan pada Allah. Jangan semuanya serba pakainya logika, karena kadang-kadang di luar logika itu ada kemahadahsyatan Allah yang sering kita lupa. Ada masalah dipikir dewe jelimet. Serahkan pada Allah yang punya kita, yang menjadikan masalah itu kan Allah. Sudah, serahkan. Mesti adem. Kita menyadari keterbatasan kapasitas diri kita. Kita rendahkan di hadapan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Sujud rukuk jam 3, setengah 4 pagi menangis di hadapan Allah. Itu yang membedakan orang yang paham hakikat hidup dengan yang tidak paham hakikat hidup. Yang paham hakikat hidup, bahwa kita ini sebetulnya diciptakan Allah, ya sudah, kita harus kembalikan pada Allah semua. Wasta'inu bisabri wassholah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Nanti enak Bapak Ibu, apapun problem akan selesai kalau sudah kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya sudah enggak berkuasa lagi memecahkan problem ini ya Allah. Monggo Allah, saya serahkan pada Engkau ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah selesai. Allah yang akan mengurai nanti, pelan-pelan diurai oleh Allah. Ora usah golek dhewe pemecahan terus larinya ke dukun. Ora selesai Bapak Ibu, mboten selesai. Konsultasi boleh lah, tapi sekedar dengan orang yang memang rasional. Jangan yang dukun enggak jelas. Nggih? Nah, monggo itu penting, kecerdasan rohani itu begitu. Yang ketiga, nah ini. Orang yang berpuasa Ramadan itu harapannya akan muncul kecerdasan emosional. Bahasa psikologinya emotional quotient, kecerdasan emosi. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka orang yang bertakwa, yang soleh itu beristighfar di waktu sahur. Nah ini. Mereka bermuhasabah dengan memohon ampunan, istighfar pada Allah di waktu sahur, di penghujung malam.
Orang yang cerdas adalah orang yang selalu berintrospeksi, selalu bermuhasabah diri, beramal untuk kehidupan pasca kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Karena di dunia cuma 60, 80, maksimal sekian tahun, tapi begitu kita masuk liang lahat, alam barzah, itulah kehidupan yang selamanya akan kita lalui menghadap Allah. Maka dengan banyak muhasabah tentang akhirat ya, akan terasa ringan Bapak Ibu hidup kita ini. Karena kita minta pada Allah supaya menutupi kelemahan kita, dihapus kelemahan kita. Jadi kata kuncinya tadi kembali pada tadi itu. Aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu dekat dengan hamba-hambanya seperti ular leher itu. Semakin banyak mengucapkan istighfar, sepatutnya makin banyak kelemahan kita yang dihapus, sehingga yang menonjol sisi kebaikan kita atau positif kita. Orang yang memiliki kecerdasan emosi, hatinya mudah empati melihat penderitaan orang lain, mudah menerima kebenaran dari orang lain. Dan yang keempat, orang yang memiliki kecerdasan ketakwaan itu adalah punya kecerdasan finansial atau financial quotient, kecerdasan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartanya ada hak peminta-minta dan orang miskin yang menahan diri tidak minta dengan kita. Yang kita harus secara otomatis memberikan pada mereka. Mereka itu senang berbagi, memberi pada orang yang membutuhkan, mereka gemar sedekah, memberikan sebagian rezekinya. Tapi kadang sering kita itu porsi untuk sedekah dengan porsi untuk konsumsi kita pribadi lebih banyak untuk pribadi. Ngimboten Bapak Ibu. Buktinya apa? Kita beli HP kadang seharga sekian juta. Tapi masukkan uang ke kelentong masjid, pilih yang paling elik. Tadinya lihat yang gambar merah itu, duit tunggal, Bung Karno, Bung Hatta. Juk mikir, wah kok gede banget ya. Terus didukke, sik warnanya biru. Sik gambarnya sapa niku? Tokoh Muhammadiyah itu, Pak Juanda. Melihat Pak Juanda warna biru ketok sik gede. Goleke adine meneh warnane ijo. Sik gambare sapa? Otto Iskandar ya. Njuk isih ketok gede warnane ijo, ganti sing warna abu-abu. Wungu. Sik gambare sik saka Papua iki sapa? Tokoh saka Papua niku. Njuk masih gede. Digoleki Pak Idam Khalid 5.000. Ketok isik kena nggo tuku angkringan. Goleki adine meneh sing warnane abu-abu. Abu-abu wae goleki sing wis lecek. Nembe lebokke ning klenthong masjid. Kadang kita itu enggak adil loh Bapak Ibu. Beli HP jutaan, untuk makan-makan sampai habis jutaan, tapi untuk nitipke duitnya dhewe sing besok bakal menemani kita di akhirat, dicari yang paling letek, paling lusuh. Harusnya kan dibalik toh. Sing gambar Pak Bung Karno, Bung Hatta dulu mestinya itu. Yang menemani kita di alam kubur itu besok itu kok. Kok sing lecek-lecek. Besok lecek-lecek tekan ning alam kubur. Kowe sapa? Aku duitmu. 2.000 teko itu. Enggak ada yang warna merah, enggak ada yang warna hijau, yang warna biru enggak ada. Abu-abu semua. Wah, gagal kita. Enggak punya kecerdasan finansial. Harusnya memang pilih yang besar-besar. Kadang soal kita itu malu ya Bapak Ibu ya. Gitu? Salat lambine sing eli-eli.
Jagong manten ngape-ape. Nggih mboten? Ketleru jane kita itu. Padahal ayatnya kan jelas. Suruh pakai baju yang paling baik tiap masuk masjid. Gitu? Apa ayatnya bunyinya? Ayo. Supaya memakai baju yang terbaik kalau masuk masjid. Apa bunyinya? Enggak ada yang tahu ayatnya atau bah? Ayo. Inda kulli masjidin, ayat belakangnya itu. Depannya apa? Tapi prakteknya kita enggak begitu. Sering pakai yang jelek. Menghadap Allah pakainya malah baju singlet, Rolling Stone, ilat melet. Jagung batik. Padahal mau makan siang, mau kemeringet. Nah, yuk kita mulai sekarang cerdas finansial. Mengelola harta kita, pendapatan, pengeluaran harus kita kelola supaya besok menjadi teman kita di hadapan Allah di akhirat. Jangan sampai kita besok tidak ada sama sekali amal yang kita perbuat. Ketoke amal oke jebul kejelek di hadapan Allah. Termasuk harus ikhlas. Apapun. Begitu Bapak Ibu untuk kajian malam ini, Pak Hidayat Nur. Semoga bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, kajian yang sangat menarik membekali kita untuk memasuki bulan Ramadan secara spiritual. Secara spiritual tadi saya lihat Pak Wiharto, secara ritualnya kita penggunaannya adalah bagaimana beribadah besok sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita khususnya masuk bulan Ramadan dan sudah beramal sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.